Oke, kita akan ulang lagi pembahasannya. Jadi gimana kalau agak sedikit parah ya, agak ngelek gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Oke. Ini ada pembahasan yang sedikit risau banget nih. Kalau aku mikir-mikir, ini berita yang semacam apa ya? Ini kayak pembunuhan anjir. Woi, kok kok ada orang hubungan gelap itu orang yang bakal mencurigakan? Gimana bisa, woi? Oke, gue akan membahaskan berita yang menanyakan tentang kejadian yang seperti ini. Diduga istri ada hubungan gelap, pria ini nekat ditembak tetangganya di Badung. Wah, ini gimana ceritanya coba? Oke, kita akan jelasin dulu. Ima Dewi nekat tembak tetangganya di rumah kosong pada Sabtu 6 Maret kemarin. Lalu, penembakan dilakukan pria asal Banjar Tiingan, Desa Pelaga, Petang Badung, itu pun lantaran menduga istrinya yang bernama LS mempunyai hubungan gelap dengan berkorban Iputu J yang juga satu Banjar dengan dirinya. Informasi yang didapat penembakan itu terjadi pada Sabtu kemarin pada pukul setengah 8 malam. Saat itu korban menerima SMS dari nomor handphone istri pelaku. Korban disuruh ke rumah kosong untuk bertemu. Namun saat itu korban tidak mau bertemu di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian kembali menerima SMS. Korban terpaksa diajak untuk ketemu dan memberitahu supaya motor yang dibawa korban dimasuk agar masuk gini. Yang gimana aku bacanya? Supaya masuk dibawa korban dibawa masuk agar tidak dilihat warga. Gimana ceritanya coba? Yang dibawa masuk dibawa. What the fuck? Ini agak cukup banyak, agak cukup menyesal sih, menyesal banget ya. Akhirnya korban pun mengikuti permintaannya, dan setelah masuk korban disuruh untuk langsung ke belakang. Namun setelah sampai belakang, korban pun kaget lantaran ditodong senjata gas oleh pelaku dan langsung menembakkannya ke paha kiri korban. Wah, ini parah sih kejadian yang seperti ini, yang gue lihat kasusnya hubungan gelap yang ditembak oleh pelakunya. Dan jadi ini gara-gara ada apa dengan hubungan gelap? Ini agak aneh banget ya. Ini agak sedikit risau, ini punya hubungan apa di belakang. Ada ini cowok satu, ini cowok. Ini cewek dan satunya ini pacar, dan ada di belakangnya satu. Kalau mereka lagi di rumah lagi sama pacar, habis itu ada pelaku pas dilakukan malam-malam, dia nembak dengan sengaja, nekat banget. Zaman malam itu gak main-main. Asalkan kalau ada orang di sekitar warga, pasti ditahuin kalau ada yang nembak siapa itu. Itu agak kesel sih menurutku. Sampai ada yang istri NTR ditembak, what the fuck. Itu yang gue heran sih, kenapa bisa gitu. Jadi ini lumayan nekat sih. Jadi akhirnya warga yang lain bakal dimasal gitu, langsung ditangkap oleh warga sekitar lah. Ya begitulah. Itu yang berita yang gue bahasin, yang diduga istri ada hubungan gelap, pria ini ditembak ya. Jadi gini nih, sebenarnya kalau menurutku nggak ada mengira kalau ada suami, ada orang di belakang yang menembak, membunuh mereka di gelapan. Tapi ceritanya kok bisa ya, kok aneh anjir. Tapi gini, yang anehnya ada tiba-tiba kalau ada yang mengirim SMS, habis itu ketemu di tempat rumah kosong. Rumah kosong itu kayak apa ya, gelap banget ya. Jadi agak cukup risau sih masalah ini.
Jadi ini akhirnya udah ditangkap oleh polisi, dan sepihak pun kayak gimana pendapatnya, kayak nyakitin orang ya. Nyakitin orang tuh gak susah sih, seriusan, sulit banget loh. Jadi tuh kayak banyak penderitaan ya kalau seperti yang gue lakukan, seperti ini yang gue lakukan ya, biasanya kayak gitu. Ini kayak kasus pembunuhan gelap sih. Ini aneh banget loh. Hubungan gelap itu enteng anjir. Hubungan gelap ini kan kalau ada tersangka nih harusnya ditembak anjir. Ini satunya kalau di sini ini parah banget anjir. Oke, jadi gue akan membahaskan mitos ataupun fakta. Yes or no? Cewek kalau di chat cowok harus nengok foto profilnya dulu. Kalau ganteng dibalasnya, kalau nggak ganteng dibiarkan aja. Kadang-kadang direct juga tidak. Nah ini yang paling parah sih menurutku. Kadang ini emang benar-benar parah sih. Kalau ada sempat gue tanyain kabarnya, ini mitos atau kabar. Misalnya ada yang fakta, ada yang mitos. Jujur, gue juga kayak gitu. Kalau orang-orang cewek yang lihat statusnya di WA ataupun di Instagram pasti lihatnya gini. Ini agak cukup menarik sih menurutku. Mau antara mitos sama fakta itu beda lagi itu harusnya. Nah, cowok juga gitu. Kalau dilihat cewek cantik di DM, kalau jelek di unfollow. Ini kayak seperti yang di kasusnya Vicky Naki sama Dayana. Tapi sekarang udah jangan dibahasin lagi. Dan itu udah lupain aja tuh. Ini aku bahasin soal kota. Ini soal jarang banget kalau ada yang bagi-bagi kota gratis. Seriusan. Kotaku ada gratis, tapi waktu itu dulu berapa ya? Kotaku dapatnya waktu itu sekitar 50 giga. Tapi sisanya kalau dibagi, sisa kota itu dibagi biasanya 40 giga ini buat pakai WhatsApp, Classroom, pakai Zoom sama video meeting. Terus habis itu 10 giganya buat pakai kuota reguler. Biasanya gitu. Waktu itu dulu kalau biasanya durasinya kan 30 hari. 30 hari. Tapi sekarang malahan sementara terakhir kalau nggak salah November kalau salah ya. November benar. November biasanya dapat lagi 3 kali dapat terakhir. Tapi dapatnya maksimal 60 hari. Ini kenapa ya? Waktu itu nggak jarang aku pakai kuota sebanyak itu, ngabisin sampai 1 hari gitu. Ya begitulah. Jadi kemarin kalau kalian nggak sempat lihat SMS, ada salah satu pihak dari Pemprov Bali yang menanyakan tentang ini. Untuk mendukung Hari Nyepi, layanan internet seluler dan IPTV di Bali dibatasin pada 14 Maret dari jam 6 sampai sehari untuk objek vital upayakan tetap hidup. Maksudnya tahu. Wah, ini gimana? Aduh, ini kabar bener, kabar salah, kabar bener kadang enggak. Ini bedanya apa anjir? Jadi gini, kalau misalnya ada berlaku dari setiap Pemprov Bali yang harus mendukung internet. Dulu waktu itu aku sempat nanyain membahasin berita yang kemarin di YouTube. Jadi aku membahaskan yang waktu itu, yang gara-gara sebelumnya, ini gara-gara sempat baru lihat ada SMS yang muncul seperti ini. Jadi waktu itu gara-gara pernah lihat di internet, biasa ada berita yang misalnya gimana ya, internet yang bakal buka tutup selama pandemi. Ya agak cukup sulit sih menurutku. Cuma sayang gimana ya, kalau aku lihat yang lebih dalam lagi ya beda lagi sih. Ini agak susah sih jadi ya. Gimana? Kamu udah selesai? Oke, benar. Benar sekali. Benar sekali di rumah. Nah, jadi gini, benar sih kejadiannya. Temanku ada satu juga yang nyoba pakai itu aplikasi game
segala macam semua diblokir satu-satu. Itu yang pikiran permasalahan gini. Jadi aku tanya ini, IG nggak bisa dipakai data pemerintah yang itu yang baru terkirim saya pakai wifi ya. Jadi ini aku lihat ada kabar baru kali ini. Aku coba membahaskan kasus ini dengan yang kejadian yang serupa. Tapi yang gimana ya? Ini baru banget. Ini baru banget yang kejadian ini kasusnya. Ini soal membahaskan berita yang apa yang terjadi sekarang. Oke, kita akan bahasin dulu. Potensi dihilangkan jati diri bangsa. KPAI sepakat ada regulasi yang mengatur konten hingga podcast. Nah, jadi ini masalahnya sih. Komisi Penyiaran KPI terus mendorong adanya pengaturan serta pengawasan terhadap media baru di tanah air. Pengaturan ini dinilai bukan untuk sebagai bentuk pengungkapan terhadap kebebasan berekspresi, tapi lebih kepada mengedukasi masyarakat agar menghormati etika dan norma yang telah ada di negara ini. Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat Agung Sprio saat menjadi narasumber kegiatan webinar diselenggarakan oleh Interstudy dengan tema transformasi digital menembus batas era podcast. Ya benar sih. Perkembangan ekonomi memunculkan platform-platform lain seperti sosmed dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk podcast. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak kewenangan mengatur media ini. Jadi ada kekosongan mengenai berita baru ini. Padahal media baru memerlukan pengawasan. Ungkap Agung dan Muhasan gitu. Lebih lanjut menjelaskan pengaturan ini lebih diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap karakter bangsa. Menurutnya tanpa regulasi yang memayungi keberadaan media baru dikhawatirkan akan berdampak negatif khususnya terhadap generasi bangsa. Jika ada media baru tidak diatur, kita akan potensi kehilangan jati diri bangsa karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam hal ini. Ya mungkin agak cukup membara sih maksudnya. Kayak gimana ya masalahnya? Agung ya gini mengatakan salah satu hal yang membuat pihaknya sepakat agar media baru ini diatur karena banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai seperti perkataan yang tak pantas. Konten seperti ini mestinya tidak layak karena anak-anak yang menonton. Nah, jadi khusus kita kalau membahaskan untuk konten podcast ini, aku akan membahaskan konten My Story yang membahaskan yang tentang kegiatan seharianku. Aku udah kasih ya. Jadi gini, kalau biasanya kalau ada yang gue akan kasih disclaimer dulu sedikit. Aku udah jelasin cerita seharianku nggak jelas, maka itu cerita seharianku. Itu pertama ya. Bentar, gue akan kasih jauh gimana jelasinnya untuk buat disclaimer yang benar. Udah aku cek dulu, sabar. Masa iya langsung blokir? Masa iya di blacklist? Nih, jadi jelasannya aku ambil beberapa disclaimer. Nah, jadi gini. Disclaimer pertama, aku akan jelasin sedikit. Cerita ini emang gak jelas, tetapi hanyalah sebuah cerita keseharian saja. Jadi itu pertama disclaimer. Jadi ini buat cerita yang sehari-harinya aja, tapi gue nggak akan mikir membahaskan berita. Ini tentang seharian podcast ya untuk Wadida My Story. Ini ceritanya memang beda sih. Yang kedua, saya nggak akan menghina siapapun ataupun menjelekan orang lain. Gue nggak tahu kalau ada yang suka orang yang kayak gitu. Jadi kalau ada komentar pembahasan ini, tapi ya komentarku lebih baik sih. Ada temanku salah satunya si Yoga, dia
mengkomentari tentang video-videoku, tentang video kontenku. Ya gitu, kita harus menjelaskan dengan kepada siapapun, yang pihak juga boleh, opini juga boleh. Tapi ini bukan sekedar berita ya. Kodeta My Story ini bukannya sekedar berita, tapi ini adalah sebuah cerita doang. Terus ini cerita, ini nggak main-main, itu aja. Terus habis itu yang ketiga, no drama. Jika topiknya akan mengubar secara tidak sopan dengan komentar netizen yang selalu cari masalah. Misalnya dia nggak nonton sampai sepul, dia habis itu dia langsung nge-scroll di bawah, langsung komen udah kayak gini. Ini gimana ceritanya, coba langsung di komen kayak gitu. Itu heran banget ya, sumpah. Ini udah jelekan kayak netizen gitu, sumpah. Ini kelakuan netizen yang masih jelek banget. Susah, aku apa aja kayak gitu. Jadi kalau aku mau nanyain berita apa yang keseharianku yang sekarang ini akhirnya udah nggak bisa, dan jadi ya aku udah menghilangkan segalanya. Lost everything, oke. Lost everything. Pertama, teguran pedoman komunitas. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, strike yang paling resek menurutku. 3 yang paling resek. Sampai ada teguran ini benar-benar parah, dan sampai ada satu aja. Ini adalah teguran pertama dan strike pertama. Ini adalah kesalahan untuk membuat video review. Video review aku bakal buat, tapi nggak akan mau buat video itu sekarang. Ya sekarang gua mau bikin video buat tentang apa ya? Aku bikin tentang podcast itu enggak. Aku nggak bahasin tentang review berita, ya nggak juga. Aku nggak bikinin itu ke situ. Ini adalah ceritanya beda lagi. Ini dari konsepku, kalau pemikiran dari Kodeta My Story ini emang ceritanya ke bawah sampai ke situ. Jadi sekarang kita tahu apa yang harus dibawa dari pembahasan topik yang kita gunakan dalam materi apapun yang aku ngomong, dari dalam rekaman video apapun. Nanti aku akan bisa direkap atau di-cut secara langsung. Atau ngeditnya biasanya aku ngedit lewat Adobe Premiere Pro ya. Atau kalau buat video yang langsung biasanya ada pakai Camtasia Studio. Itu saja. Itu yang aku jelasin. Kalau ada pembahasan soal YouTube, itu aja sih. Udah cukup lah sampai sini. Apa aku mau nanyain soal MyMai ya? Ya. Oke, jadi aku akan membahaskan gaming. Yang membahaskan tentang sebuah lokasi. Nah, jadi gue akan membahaskan lokasi apa yang kalian kira-kira di Indonesia. Kalian bisa cek dulu di MyMai Location. Coba cari Google, searching itu loh. Kita akan cari langsung. Oke, location. Ini dia. Let's go. Sebentar. Wait a minute. What the fuck? Waktu itu kan ada 7. Waktu itu ada 3. Sekarang 1. Taunya 1. Gimana caranya untuk lakuin ini? Harus upgrade MyMai Splash. MyMai Splash harus update. Tolong. Kalau bisa diupdate, nanti aku bisa tanyakan ke teknisi time zone. Nanti kalau nanya ke pihak apa aja yang aku nanyain soal perihal MyMai, nanti kita baca dulu. Yang pertama ada salah satu yang ganjel banget. Salah satu ganjel di mana? Di tempat time zone MBG Mall Bali Galleria di lantai 2. Yang bikin permasalahan adalah gue sempat ngecek tadi ke sana ke EBG, habis keliling ke time zone, habis itu ke sana ngapain, gak ada mesin MyMai. Nah, itu goblok banget ya. Kenapa daftar di MyMai ada di situ? Kok gila? Seriusan, gue ini benar, ini serius, ini nggak bohong. Gue tadi gue dapat ke sana,
Bener, nggak ada main-main di sana. Seriusan, nggak ada sama sekali. Jadi aku akan ngecek di detail lokasinya di time zone di Galleria Bali. Ya, di sini ada peta yang ku lihat di sini ada beberapa yang sedikit parah ya. Ini benar-benar salah lokasi. Tapi ini yang berada di Bali Switch Station. Ini Bali Station di mana anjir? Ini kayaknya bukan ini dah. Ini salah ngeser lokasi apa gimana sih? Benar, ini benar aneh, aneh banget. Kenapa di sini mengirimkan lokasinya seperti ini? Apa? Ini kecamatan mana nih? Keseririt. Nah, gua akan coba, gua ngecek salah satu lokasinya ini di kecamatan Keseririt. Tapi jauh nggak itu kira-kira? Jauh banget. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek sendiri. Tolong. Oh, di sini. Oh. Kalau ada gambar nanti gue belok itu. Nama Jaya Santi, habis itu ke sini. Sunny Store Selirit. Ini gimana ceritanya coba? Kok ada main di sana sih? Tadi gua akan periksa dulu ke tempat itu mau diapakan ya. Soalnya ini udah terdeteksi sama di tempat ini. Sayang banget loh. Kenapa bisa gitu ya? Aneh ya. Kalau di lokasinya kan agak beda sih searchnya. Ini loh tulisannya gimana lokasinya anjir. Mall Bali Galleria di lantai 2 di Jalan Raya Bypass Gusti Ngurah. Ya bener yang salah apa enggak? Coba aku pikirin. Itu kan kalau di surat edaran kan disuruh kan internet provider. Kan pertama kan surat edaran itu disuruh matiin. Tapi pas cek di SMS-nya yang di media di sosial muncullah seperti ini. Ini hasil pertama gini. Untuk mendukung hari nyepi layanan data seluler dan IPTV di Bali dibatasin pada 14 Maret sampai tanggal 15 Maret 2012. Untuk objek vital diupayakan tetap hidup. Ini gimana pendapat kalian? Coba kalian tulis komentar di bawah. Itu pendapatku. Jadi pendapatku kayak gini. Sebenarnya kalau di aturan di surat edaran sebenarnya sih itu hal wajar sih. Dulu kalau di tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau ada internet yang pas hari nyepi, tapi gimana ya? Kayak beda banget ya kalau internet pas hari nyepi kok kayak susah banget anjir. Kok gitu ya? Agak beda sih. Objek vital upayakan tetap hidup. Ini gimana ceritanya coba? Ini benar atau enggak? Tolong. Kasih tahu lagi sedikit-sedikit lah. Gue akan membahaskan berita yang soal internet yang nyepi gitulah. Ya gitulah. Maksudnya gue lihat komentarnya dulu. Maksudnya yang dimatikan buat apa, Pak? Sudah kondisi seperti ini dimatikan lagi. Maksud Bapak gimana? Setas orang sakit imun turun, Covid naik gitu. Kok bisa ya anjir? Oke, aku cari komentar yang pendapatku yang bagus banget. Nah ini dah. Ini komentar ini. Maaf ya kalau saya salah. Mohon dikoreksi dengar-dengar. Hanya pakai data saja yang dimatikan. Sedangkan wifi masih hidup begitu. Ya, jujur aja. Soalnya ini agak parah sih kalau misal pakai wifi. Nah, pakai data. Data emang harus dibatiin sih dari sebelumnya awal-awal juga gitu. Dan sinyal SMS tetap hidup. Itu emang benar sih koreksinya. Dan kalian pada yang kalian suka nonton di channel ini, kalian yang bebasin tentang ini, yang internet yang dimatikan, nah kalian cari tahu sendiri. Ini kontenku udah ada yang bebasin soal ini. Bentar. Tadi gua akan buat konten yang soal surat kabarnya itu benar atau enggak. Kasih beri komentar, itu aja pendapatku.
Ini gara-gara yang membahas ini nih, jadi gue berubah pikiran, gue bakal buat konten ini. Jadi bagaimana kabar kalian walau ada suara SMS atau gimana segala macam, gue akan coba untuk pikirkan dulu sementara waktu untuk buat konten. Ya, kontennya gue bakal menjalani sementara dulu. Jadi storynya gue bakal gue nggak bakal upload ke sini ke live IG, nanti gue bakal taruh ke YouTube-nya gue bakal taruh di situ. Oke? Itu aja sih hari ini. Oke, kalau ada kesalahan udah berapa menit ya? 7 menit ya kalau salah. Oke, itu aja hari ini. Kalau ada kesalahan ya mohon maafkan, dan terima kasih banget yang udah nonton sampai sekarang, udah mau 1 jam. Ini lagi 7 menit aku udah bakal selesaiin live IG. Itu aja hari ini. Kalau ada pendapat kalian mau nanya apa, silakan. Aku udah pusing mikirin berita nih. Seriusan. Bingung nyari berita apa yang udah gue bahasin dari sebelumnya. Tolong tanyain dong. Serius nih. Serius banget. Oke, jadi biasanya gue udah lupa masalah ini gara-gara sampai live streaming gue nge-stuck dan tiba-tiba HP gue lagi close atau nggak, biasanya Instagram gue udah keluar sendiri tiba-tiba baterainya habis atau gimana gitu. Udah cas itu padahal, tapi tiba-tiba pas baterainya low bat itu langsung main-main ya HP-nya, langsung gue tombol sendiri gitu. Itu alasannya. Jadi aku udah percuma, aku nggak bisa nyimpen live IG-nya, jadi aku nggak bisa apa-apa lagi. Itu udah percuma. Dan itu aja hari ini. Mohon maaf ada kesalahan kata, ini udah serius banget dan aku tidak bisa maafkan lagi dari hadapan masalah live IG ataupun yang viewsnya nggak ada yang pernah nanya lagi. Heran gua. Udahlah, begitu gua lagi. Coba subscribe, kalau gitu gua akan kali. See you next time. Bye bye.